Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Edi Haryanto. Saya adalah seorang guru seni budaya di SMP Negeri 1 Tanjung. SMP Negeri 1 Tanjung adalah satu dari beberapa sekolah negeri yang ada di Kabupaten Tabalong. SMP Negeri 1 Tanjung terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 12B, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya diberi kesempatan menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 jurusan Seni Budaya Universitas Negeri Manado dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Mayer W.Matei MSN dan guru pamong Ibu Sydney Raube SPD MPD yang sudah membimbing kami dengan penuh tanggung jawab sampai saat ini dan seterusnya. Kali ini saya akan mempresentasikan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran menggambar poster. Pembelajaran ini saya laksanakan pada PPL Aksi 2 Siklus 2 pada Sabtu 27 Januari 2024. 1. Situasi. Pada pembelajaran menggambar poster, masih ditemukan peserta didik dengan minat yang rendah. Hal ini disebabkan karena guru masih menggunakan metode lama dan juga pemanfaatan sarana prasarana yang belum maksimal. Minat peserta didik tentang menggambar poster masih rendah. Bisa dilihat dari kondisi peserta didik di dalam kelas yang cenderung diam, cepat bosan, dan kurang semangat mengikuti pembelajaran. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini diidentifikasi bahwa akar permasalahannya adalah metode dan media pembelajaran yang kurang inovatif. Permasalahan ini merupakan hal klasik dalam setiap sekolah. Peserta didik dengan minat dan motivasi yang rendah banyak ditemui hampir pada setiap mata pelajaran. Jadi penting menurut saya untuk membagikan pengalaman ini kepada teman sejawat dan guru lain. Harapannya bisa menjadi motivasi saya dan juga teman dan guru lain untuk lebih tepat dalam memilih metode dan media pembelajaran. Menjadi seorang guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 2. Tantangan. Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran menggambar poster antara lain 1. Rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap menggambar poster. 2. Media ajar yang kurang inovatif. 3. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. 4. Rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. 2. Memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 3. Kurangnya pemanfaatan TIFAK di dalam kelas yaitu RPP yang di dalamnya memuat sintak-sintak model pembelajaran. Pihak yang terlibat diantaranya adalah peserta didik, rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta instruktur pendidikan. Alasan saya kenapa rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta instruktur pendidikan perlu dilibatkan, karena untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat sebelum pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran, guna mendukung kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan praktik pembelajaran yang diharapkan. Begitu juga dengan keterlibatan dosen pembimbing dan guru pamong selama video di ruang meeting Zoom kelas 1 kelompok seni budaya di Universitas Negeri Manado. 3. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan
untuk meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran menggambar poster antara lain: 1. Menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif mulai dari penyusunan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. 2. Berkaitan dengan model pembelajaran PJBL, guru sudah diyakini hafal dan mengerti sintak-sintak dari model pembelajaran yang akan dipilih dimulai dari pembuka, inti, dan penutup. 3. Menyusun LKPD yang memuat seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. LKPD disusun dengan kata-kata yang mudah dipahami serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik sehingga peserta didik merasa senang dan tertantang untuk mengerjakannya. 4. Berkaitan dengan penilaian, seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan, membuat dan menyusun instrumen penilaian yang terdiri dari 3, yaitu instrumen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah meningkatnya motivasi peserta didik terhadap menggambar poster serta mampu mempresentasikan hasil karya gambar poster mereka di depan kelas. Langkah-langkah. Langkah saya dalam mencapai tujuan pembelajaran diawali dengan tahapan orientasi peserta didik hingga mengevaluasi proses berkarya, yang mana semua tahapan itu ada di dalam sintak PJBL. Apakah hasilnya efektif? Dalam mencapai tujuan, penggunaan model PJBL sangat efektif. Respon. Adapun respon peserta didik ketika dilakukan refleksi, yaitu mereka sangat suka dan antusias dengan model pembelajaran PJBL karena tidak cuma mengetahui teori saja, tetapi juga langsung mempraktikkan dalam bentuk perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dalam model pembelajaran PJBL adalah peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih tema poster dan membuat proyek sendiri sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Kesimpulan, sebagai guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, dan model pembelajaran, serta pemanfaatan sarana-prasarana yang sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor Unima, Ibu Profesor Dr. Dice A. Katuuk, MPD, Koordinator PPG Unima, Bapak Profesor Dr. Kosmas Poluakan, MSI, Pengelola Pendidikan Seni Budaya, Ibu Lusil Takalumang, SPD, MSN, Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Andos Meyer W. Metei, MSN, Guru Pamong, Ibu Sydney Raube, SPD, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung, Bapak Supaidi, SPD, Pengawas Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung, Bapak Mudiono, MPD, Pakar Pendidikan, teman sejawat, peserta didik, keluarga tercinta. Terima kasih. Demikian, salam guru hebat.